Halo semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai cara membuat magnet. Ini merupakan submateri ke-6 dari materi teori dasar kemagnetan. Pada dasarnya untuk membuat besi atau baja yang bukan magnet menjadi magnet adalah dengan cara menyusun magnet elementer yang sebelumnya acak menjadi berarah ke arah tertentu. Misalkan kita anggap saja ini merupakan susunan magnet elementer dari besi ya. Nah, kita lihat di sini magnet elementernya tidak tersusun rapi, artinya besi tersebut tidak bersifat magnet. Nah, untuk mengubah besi ini menjadi magnet, kita hanya perlu menyusun magnet elementernya mengarah ke arah tertentu. Kurang lebih penggambarannya seperti inilah. Nah, ketika kita berhasil menyusunnya seperti ini, maka besi tersebut akan bersifat magnet. Nah, ada 3 cara untuk membuat besi yang tidak bersifat magnet menjadi bersifat magnet, yaitu dengan cara digosok, dengan cara diinduksi, dan terakhir adalah dengan cara dialiri arus listrik DC. Kita akan bahas satu persatu. Cara pertama yang bisa kita gunakan untuk membuat magnet adalah dengan cara digosok menggunakan magnet tetap. Jadi misalkan saja kita punya sebatang besi yang ingin kita rubah menjadi magnet. Kemudian besi tersebut kita gosok dengan menggunakan magnet secara searah. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, ingat arah gosokannya harus searah. Kalau misalkan arah gosokan yang pertama ke sini, berarti arah gosokan kedua dan seterusnya itu harus ke sini sama ya. Jadi nggak boleh bolak-balik. Nah, nantinya besi ini nih, besi yang ini itu akan menjadi magnet. Dengan ketentuan kutub magnet yang dihasilkan ujung bahan akan berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Mari kita pahami maksudnya. Kita lihat pada gambar ini, arah gosokannya kan ke sini ya. Oke, arah gosokannya ke sini. Yang disebut dengan ujung bahan adalah ujung besi yang terakhir kali terkena oleh gosokan magnet. Kita lihat di sini yang terakhir kali terkena gosokan magnet yang ini kan. Nah, yang ini. Maka ini disebut dengan bagian ini disebut dengan ujung bahan. Nah, ingat kutub yang dihasilkan pada ujung bahan akan berlawanan dengan kutub magnet yang digunakan untuk menggosok. Karena pada kasus ini kutub magnet yang digunakan untuk menggosok adalah kutub utara, maka ujung bahan yang ini nih akan menjadi kutub selatan, dan ujung bahan yang lainnya akan menjadi kutub utara. Kurang lebih seperti ini. Cara kedua yang bisa kita gunakan untuk membuat magnet adalah dengan cara induksi atau didekatkan dengan magnet tetap. Jadi misalkan kita punya sebatang besi yang ingin kita rubah menjadi magnet, kemudian besi tersebut kita dekatkan dengan magnet tetap seperti ini. Nah, nantinya besi ini nih akan menjadi magnet dengan ketentuan ujung bahan yang didekatkan ke ujung magnet utama akan menjadi kutub yang berlawanan dengan kutub magnet utama yang terdekat. Mari kita pahami maksudnya. Karena pada kasus ini kutub magnet yang didekatkan adalah kutub selatan, maka ujung besi yang terdekat, berarti yang ini, itu akan menjadi kutub utara. Dan ujung lainnya itu akan menjadi kutub selatan. Kurang lebih seperti ini. Cara ketiga yang bisa kita gunakan untuk membuat magnet adalah dengan cara dililit dan dialiri oleh arus listrik DC atau biasa disebut dengan cara elektromagnet. Jadi misalkan saja kita punya sebatang besi yang kita ingin rubah menjadi magnet. Kemudian besi tersebut kita liliti dengan kawat berarus listrik DC. Kurang lebih seperti ini ya. Nah, maka nantinya besi tersebut akan menjadi magnet dengan ketentuan kutub magnet yang dihasilkan tergantung pada arah arus dan lilitan kawat penghantar. Dapat ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Mari kita pahami maksudnya.
Misal kita punya sebatang besi nih. Kemudian kita liliti dengan kawat penghantar berarus listrik DC seperti ini nih. Oke. Untuk dapat menentukan kutub magnet yang dihasilkan pada besi, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah kita perhatikan arah arusnya. Baik, kita perhatikan arah arusnya. Lihat di sini arah arusnya dari sini kan, masuk dari sini kan. Nah, oke. Dan keluar dari sini. Setelah itu, jadikan ujung benda yang pertama kali dimasuki oleh arus listrik sebagai patokan. Berarti yang mana? Yang ini kan ya. Nah, ini ujung benda yang ini akan kita jadikan sebagai patokan. Ini untuk mempermudah aja sebenarnya. Kemudian perhatikan arah lilitan kabel pada ujung yang pertama kali dimasuki arus, apakah dari belakang atau dari depan. Kita lihat di sini ternyata arah lilitan kabelnya dari belakang. Kurang lebih seperti ini ya. Terakhir, gunakan tangan kanan untuk menggenggam benda menyerupai arah lilitan kabel. Nah, arah jempol, arah tunjuk jempol kita nanti akan menunjukkan kutub utaranya. Nah, kali ini kakak menggunakan spidol untuk menggantikan batang besinya. Kalian bisa menggunakan benda lain, yang penting si benda tersebut itu bisa kita genggam. Sebelum kita praktekkan bagaimana cara menentukan kutub magnet yang dihasilkan pada besi, kita akan sepakati dulu, kita akan pahami dulu mana yang disebut dengan bagian belakang dan mana yang disebut dengan bagian depan. Nah, bagian depan itu adalah bagian yang terlihat langsung oleh mata kita, berarti yang ini ya. Oke, ingat, bagian depan adalah bagian yang terlihat langsung oleh mata kita, kurang lebih yang sebelah sini nih. Sedangkan bagian belakang adalah bagian yang tidak terlihat oleh mata kita. Yang ini nih berarti ya, sebelah sininya nih. Depan yang terlihat oleh mata kita, belakang yang tidak terlihat. Karena pada kasus ini ujung besi yang pertama kali dimasuki oleh arus listrik, posisi kawatnya itu ada di belakang, maka kita simpan tangan kanan kita di belakang spidol. Ingat ya, tangan kanan seperti ini. Ingat, karena pada kasus ini kebetulan ujung besi yang pertama kali dimasuki oleh arus listrik, posisi kabelnya ada di belakang. Nah, ini seperti ini, kita simpan tangan kita seperti ini. Nah, kemudian kita genggam spidol ini menyerupai arah lilitan kabel pada besi, kurang lebih seperti ini. Dengan posisi jempol tangan kita tidak ikut menggenggam, tapi diluruskan seperti ini ya. Nah, nantinya ujung jempol ini akan menunjukkan kutub utara magnet yang dihasilkan pada besi. Artinya di sini coba dilihat, berarti kalau seperti ini akan menjadi kutub utara, ujung yang sebelah sini nih ya akan jadi kutub utara, dan ujung yang lainnya yang ini nih akan menjadi kutub selatan. Mudah bukan? Jadi pada kasus ini nantinya ujung besi sebelah ini nih, sebelah sini nih, akan menjadi kutub utara, dan yang ujung lainnya akan menjadi kutub selatan, sesuai dengan yang sudah kita praktekkan barusan ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Lantas bagaimana kalau misalkan ada kasus ujung besi yang pertama kali dimasuki oleh arus listrik ternyata posisi kabelnya atau posisi kawatnya itu ada di depan, maka tangan kita tinggal kita simpan di depan seperti ini. Kemudian kita genggam seperti ini. Setelah itu kita lihat ini akan menjadi kutub utara dan ini akan menjadi kutub selatan. Yang sebelah sininya, oke, ini utara, ini akan jadi selatan. Kurang lebih seperti itu. Itu saja untuk video kali ini. Terima kasih karena kamu sudah mau belajar. Dadah.